Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang sempat menonton video tayangan kami dari ISDN Studio. Hari ini ISDN Studio bekerja sama dengan ISDN Media, juga dari tim Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani kembali menayangkan sebuah tayangan yang memang sangat diperlukan bagi kita semua, yakni acara yang cukup untuk memberikan ilmu kepada kita tentang susunan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, yakni gramatika Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran ini bahasanya cukup indah, cukup mempesona, bahkan seorang kafir pun ketika diperdengarkan kepadanya bacaan Al-Quran yang indah ini sempat bertanya-tanya, apakah yang dibaca itu? Nah, indah sungguh didengar. Oleh karena itu, mari kita gali Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kelima. Hari ini akan kupas tuntas mengenai susunan gramatika bahasa Arabnya oleh Al-Ustadz Rizal Al-Hasani Al-Minangkabawi beserta teman-teman yang sudah hadir. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Rizal. Waalaikumsalam Bang Haidar. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah selalu sehat berkat Al-Quran. Alhamdulillah, barokallah ya Allah. Amin. Ya Rabbi, semoga disehatkan terus. Assalamualaikum Ustadz Herman. Waalaikumsalam Ustadz Baidin. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya sapa salah satu narasumber juga adalah Ustadz Joko Suranto. Ya, Pak Joko, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Semoga. Kemudian saya sapa salah satu partisipan dari Kota Palembang. Assalamualaikum Bapak Andarama Nasution. Rupanya ini kalau namanya Nasution ini sepertinya dari Medan ya. Assalamualaikum Ahi Bapak Andarama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di kajian gramatika Al-Quran. Semoga berkenan mendengarnya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan nanti ada sesinya. Dan acara ini perlu diketahui oleh hadirin sekalian yang ada di YouTube beserta yang ada di Zoom kali ini, bahwa acara ini sepenuhnya nanti akan dipimpin langsung oleh Ustadz Rizal Al-Hasani Al-Minangkabawi sampai tuntas nanti, dan pada akhirnya nanti saya akan menutup acara ini sebagaimana biasa akan ditutup dengan doa tentunya. Saya persilahkan kepada Al-Ustadz untuk mempergunakan waktunya secara penuh untuk membahas Al-Quran secara dari tinjauan gramatika. Dipersilakan Ustadz, tafadhol. Syukran Bang Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi Aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, terutama nikmat kita lahir dalam keadaan Islam, nikmat kita beriman, nikmat panjang umur serta sehat badan sehingga kita dapat hadir di tempat yang berkah ini, dan terutama nikmat Al-Quran yang sebentar lagi akan kita bahas. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk membawa segenap manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Yang tadinya tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dengan Quran kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik, Bang Haidar, kita mulai aja gramatikal kita pada sore hari ini. Sebelum saya mulai, biasa saya minta rekan saya Pak Erman menyampaikan tips latihannya biar netizen di seberang sana kalau mau coba mau latihan bisa ngikutin Pak Erman. Silakan dibacakan tips latihan kita Pak Erman. Terima kasih Ustadz. Lanjut saja saya bacakan langsung. Ya. Tips latihan. 1. Tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku khusus. Oke. Langsung kita praktekkan Pak Erman. Tulis ya. Oke, ditulis dulu ya Ustadz. Ya. Oke. Ayat berapa tadi? Ayat 5. Bacaan Ulaika. Nampak ya? Ya. Nampak ya? Nampak. Ulaika Ala hudan. Ala hudan. Hudan Rabbihim. Mirrabihim. Ya. Mirrabihim. Wa ula Rabbihim. Mirrabihim. Wa ulaika. Masih bisa kelihatan ya? Ya. Wa ulaika. Ya. Wa ulaika Humul muflihun. Humul muflihun. Di bawah, nggak bisa mau lagi. Ya. Muflihun. Oke. Humul muflihun. Ayat 6 ya, ayat 5 ya. 5. Oke. Ada salah Pak Erman? Coba dicek. Ya Ustaz. Ada salah nggak? Coba cek. Nggak. Ulaika ala hudam mirabihim wa ulaika humul muflihun. Oke. Itu yang pertama ya. Ya. Habis itu dia apa lagi? Habis yang kedua, penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. Oke, penggal ya. Ulaika satu komponen, ala satu, hudam satu, min satu, rabbi satu, Ya. tim satu, wa satu, ulaika, hum satu, muflihun satu. Oke, selesai penggalannya. Ya. Angka berikutnya. Angka berikutnya bila terdapat kata kerja. Oh, kita berikan komponen dulu ya. Ya. Oke, kita berikan dulu. Ulaika yaitu kata tunjuk ya. Kata tunjuk kate. Ala huruf jar ya. Ya. Huruf. Kenapa tahu? Nah, itu ada kelasnya nanti permanen. Kalau ada yang nanya, kenapa bisa itu? Nanti ada kelasnya nanti ya. Ya. Hudan, kata benda. Ada tangannya. Benda. Ya. Min, huruf. Dari huruf. Oke, Rabbi kena bersama dengan Allah, kita katakan aja Allah aja ya. Ya. Nah, kita pasti Allah. Him, kata ganti. Wa, huruf. Ulaika, kata tunjuk. Oke, kata ganti. Lalu al-muflihun, kata benda pelaku aktif. Nah ya, aktif. Oke, selesai 2. Berikutnya. Bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut akar kata. Ya. Kemudian bila berawalanmu, uraikan polanya. Oke. Lanjut dulu. Ya sekaligus saja. Baca berikutnya lagi. Karena sudah satu kalimat. Baca ayat angka berikutnya. Ya. Bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. Oke. Lanjut ya Ustadz. Ya, lanjut dulu. 6. Uraikan
kata per kata. 7. Tulis dalam bahasa Indonesia yang baku. Oke. Sekarang tadi kalau ketemu kata tunjuk apa aja? Kata tunjuk ulaika. Ulaika ini kata tunjuk Jauh. apa? Jauh. Jadi artinya mereka itu ya, untuk banyak ya. Ya. Mereka itu. Jadi kata tunjuk mereka itu yang jalannya tidak terjangkau ya, lebih dari semeter itu mereka itu. Ya. Mereka itu. Mereka itu ya. Nah, oke. Mereka itu ala atas ya, huruf. Nah, ini apa aja ya? Ya. Mereka itu hudan. Atas. Kalau ketemu kata benda harus ada kata-kata. Coba lihat. Ini akar-katanya hudan, ada 3 huruf. Ini ada ya di belakang. Coba cari hadaya Pak Eman. Hadaya artinya apa? Akar-katanya hada. Ada ya. Bukan haidar ya, hada. Hada. Ada ya. Ya, hada. Artinya. Ada ya. Ada ya, Ustaz. Ya, hadaya. Nah, nanti cara buka kamus nanti kita ajarin lagi di kelas ya. Jadi, yang mana pertanyaan ada di kelas nanti jawabannya ya. Ya. Kamu? Ada A kali Ustaz ya. Hadaya, bukan hada A, hadaya. Ada ya. Ya, Hadaya. ada hadiah, ada. Hada artinya apa? Artinya mendiami kalau hidup. Bukan yang itu, hadaya. Hadaya ya. Hadaya. Hada, katanya hada nanti. Ada ya. Ada. Hada. Ya, ada ya, ada gitu kan. Ya. Menghalau apa gitu, menghalau unta dengan Apa? Menghalau. Enggak. Tunjuk ya. Enggak, bukan itu. Satu lagi. Lagi ya. Coba satu lagi. Enggak apa-apa. Pelan-pelan jarinya. Ya. Pelan-pelan jarinya. Ada. Di halaman coba 480. Berapa? 480. Oh, 80. Saya nyarinya di itu. Ada itu situ kan? Ya. Oh ya, Ustaz. Ya. Apa artinya? Ini memberi petunjuk. Ya. Memberi petunjuk. Ini bendanya apa? Memberi petunjuk. Berarti bendanya petunjuk. Ya. Petunjuk ya bendanya. Petunjuk. Ya. Min huruf apa artinya? Dari Rabbi, karena ini sebenarnya kata benda ya, tapi karena Allah kita sepakat semuanya, walaupun kata Allah itu benda, tapi katanya ya benda, bukan Allah. Jadi kita biar jangan salah pengertian, orang nanti kita anggap Allah aja ya, itu Tuhan. Kita tidak demisikan kata Rabbi itu ya Tuhan. Mereka ganti ya. Mereka dan ulaika mereka itu mereka ya. Mereka al-muflihun, kata benda pelaku aktif. Kalau mu tadi kan kata Pak Herman harus ada kata-katanya atau polanya. Akar kata, cara mencari akar kata pertama buang waw nun. Buang waw nun, buang alif lam. Jadi kita ada kata benda. Pertama buang alif lam dulu karena dia ciri kata benda. Kemudian buang mu dan wauna karena dia menunjukkan orang yang jumlahnya banyak, mereka. Kemudian tinggal kata-katanya ya. Falaha. Coba buka kamus falaha. Apa artinya? Falaha. Buka kamus falaha. Buka kamus falaha apa artinya? Falaha.
Ya, akar katanya ini falaha. Akar kata ya. Falaha artinya mengerjakan ya, Ustaz? Ya. Mengerjakan tanah. Oke, petani ya. Ya, Mulihun, akar katanya Petani. tadi falaha. falaha. Nah, sekarang polanya petani ya. Nah, Ya, polanya ini domah, sukun, kasrah itu pasti pola af'ala. af'ala. Pola af'ala. Jadi kalau pola af'ala Af'ala. berarti kata falaha, Pak Iman, Ya. diaf'alakan menjadi apa? Menjadi aflaha. Oh ya, aflaha. Aflaha. Nah, coba aflaha Aflaha. artinya apa? Menang. Menang, Jaya, berhasil. jaya. Nah, sekarang Sukses. orangnya itu. Sekarang orangnya. Pemenang. Pemenang apa? Pemenang Orangnya ya, apa? orangnya Ya, pemenang. apa bahasa Indonesia nanti? Orang Orang yang yang menang. beruntung, yang beruntung. Iya kan, jadi orang beruntung itu kan kata kerja ya, nggak apa-apa. Orang-orang yang beruntung. Ya, Orang-orang, mereka yang beruntung ini kan mu sama waw ini mereka. mereka Apa, ya. Pak? Mereka yang beruntung. Mereka orang beruntung. Oke ya, mereka orang beruntung. Mm-mm. Oke, selesai. Nah sekarang coba buat dalam satu kata bahasa Indonesia. Tadi kan Permen bilang kan, coba Ya. buat dalam bahasa Indonesia. Apa? Mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itu mereka orang beruntung. Kira-kira bahasa Indonesia kayak apa tuh? Sedesianya. Ya, Mereka itulah. mereka itulah sebentar. Mereka itu di atas Di atas petunjuk dari Tuhan mereka dan ya dari Tuhan mereka dan mereka itulah ya beruntung, orang yang beruntung ya, orang yang beruntung ya. orang yang beruntung. Betul. Oke, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mungkin tanpa kata mereka, Pak Iman, Ya dibuang ya. di bawahnya ya, mereka ini kan bahasa Indonesia kan nggak benar. Ya, Jadi mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini ulaika kata tunjuk ya. Kenapa tahu kata tunjuk? Itu ada kelasnya nanti. Kita himbau kepada netizen di luar sana, bagi yang ingin belajar lebih dalam tentang gramatikal Quran, insya Allah tanggal 1 besok kita buka kelas. Silakan datang ke kami untuk belajar Quran. Datang ke PI boleh, datangnya kepada YSTN boleh, nanti kami tinggal saja nomor HP kami. Ulaika kata tunjuk, huruf, kemudian ini ada ciri-ciri nanti kata tunjuk ini ada ciri-cirinya, huruf ada ciri-cirinya, kata benda ada ciri-cirinya, huruf juga, kata huruf, kata tunjuk dihafal saja, kata benda ada ciri-cirinya, nanti kalau kata kerja ada lagi ciri-cirinya, semua ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri ini nanti diajarkan di kelas. Jadi mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itu mereka orang-orang yang beruntung. Ada 3 kali kata mereka di sini. Artinya apa? Itu adalah penekanan. Dalam gramatikal bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia nggak ada tuh. Saya makan, nggak ada. Mereka pergi, nggak ada tuh. They nggak ada. Ya kali they are, sekali ya. Kayak itu di sini ada gramatikal seperti itu tandanya penekanan. Artinya apa? Mereka itulah atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah betul-betul sangat beruntung. Kenapa mereka beruntung? Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 sudah bicara ciri-ciri mereka. Ini kesimpulan dari kegiatan mereka di ayat 2, ayat 3. Apa kegiatan mereka di ayat 2? Yaitu zalikal kita bulan rafi'u dalim mutakin allazina yu'minuna bil ghaib. Satu kriterianya allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi percaya pada yang gaib, mendirikan salat, kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian apalagi walazina yu'minuna bima unzila ilaika, percaya kepada Quran, mencintai Quran, suka belajar Quran, gemar dengan Quran, pokoknya kemana pergi Quran terus ya. Kemudian
Waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, kepada kitab sebelumnya hanya percaya. Karena semua sudah ada di Quran. Wabil akhiratihum yuqinun, dengan pada hari akhirat mereka sangat yakin tanpa ragu-ragu, karena sudah dibahas ya. Nah, kalau terpenuhi kriteria seperti itu, maka sekalian Allah, mereka itulah atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Begitu cara Quran menggambarkan orang-orang yang beruntung tadi. Nah, untuk itu sekarang saya minta komentar dari Pak Joko dari segi gramatikal. Apakah gramatikal seperti mereka itu ada dalam bahasa Inggris? Itu yang pertama. Kemudian kalau contoh kata benda mungkin juga ada tanda dalam bahasa Inggris ya. Kata benda mungkin nanti bisa Pak Joko sampaikan. Kalau ini kan kata benda dalam bahasa Quran itu ada tanda-tanda Pak Joko ya. Ada tanwin, ada alif lam, ada tanda kata alif lam, ada mu. Ini semua tanda-tanda kata benda. Dan lagi di belakang huruf jar. Kalau bahasa Inggrisnya nggak tahu tuh apa preposition atau apa namanya add, nah seperti itu lah. Silakan di komentar Pak Joko. Dan mungkin Pak Joko juga bisa lihat terjemahan bahasa Inggrisnya apa sama dengan kalau terjemahan bahasa Indonesia seperti ini dikembalikan bahasa Inggris apa sama apa tidak. Silakan Pak Joko di komentar. Baik, terima kasih Ustaz. Berikut ini untuk terjemahan ke dalam bahasa Inggrisnya, dan kalau saya perhatikan memang sangat berbeda. Ini dalam arti kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ini saya bacakan saja terjemahannya. These are upon a guidance from their Lord. These are the successful. Jadi artinya kalau saya perhatikan di sini, kalau tadi Ustadz menerjemahkan di situ banyak disebutkan kata-kata mereka, di sini hanya ada satu kata mereka, itu pun hanya ditunjuk sebagai posesif, artinya untuk menyatakan milik. Ya. Jadi dari kata from their lords, di situ ada kata their di situ. Tetapi untuk kata they atau sebagai kata ganti di sini memang tidak digunakan, Ustaz. Di sini menggunakan kata this. Jadi hanya menggunakan kata ini. Inilah kan gitu. Ya. Inilah di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan kan gitu. Ini jadi di situ pun tidak disebutkan, bukan tidak menunjukkan itu orang atau bukan gitu. Nah, di situ hanya kata ini gitu. Jadi artinya memang tidak spesifik, Ustaz, di sini. Kemudian di sini dikatakan these are the successful. These are the successful. Inilah yang beruntung. Jadi successful di sini memang menggunakan kata successful. Kenapa juga tidak menggunakan kata laki? Ini mungkin juga saya juga tidak bisa menguraikan secara pasti. Kalau sukses itu kan ya memang di atasnya beruntung, memang betul. Ya, jadi orang sukses itu kan biasanya kan ya memang orang yang beruntung. Dan gitu mungkin hanya merupakan padanan kata saja, tetapi sekali lagi memang kalau saya perhatikan di dalam bahasa Al-Quran ini memang jauh lebih lengkap, lebih tinggi daripada bahasa-bahasa lainnya atau khususnya yang saya tahu ini bahasa Inggris. Dan memang di sini tidak ada kata kerja, Ustaz, hanya kata benda dan kata penunjuk atau memang belum ada kata kerjanya, Pak, belum ada. Ya, tidak ada. Baik, saya kira itu, Ustaz, sebagai pertanyaan saya satu belum terjawab, Pak ya. Jadi ada nggak dalam bahasa Inggris kalau penekanan itu misalnya superlatif, ada nggak pengulangan kata ini seperti mereka. Jadi kalimat itu seperti they. Jadi mestinya they successful. Nggak mungkin ya? Ya, di dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan penekanan suatu kata, penekanan itu ada beberapa pengertian. Penekanan misalnya hanya satu-satunya, itu biasanya menggunakan kata the. Misalnya the only one. Nah, di situ kenakan the memang hanya satu-satunya gitu. Itu penekanan untuk menyatakan satu. Misalnya the world. Nah, di situ memang hanya satu-satunya. Kemudian kemarin juga contoh Ustaz kasih contoh misalnya the White House. Ya. Jadi the White House itu adalah memang White House yang ada di Amerika sana, bukan the White House yang ada di tetangga kita.
Itu Ya. tidak bisa disebutkan the White House. Mungkin jika hanya sekedar White House saja. Kemudian berikutnya, kalau penekanan kata yang berulang, Ustaz, di dalam bahasa Inggris biasanya hanya menggunakan penambahan s, atau juga ada juga yang berubah seperti regular noun atau irregular noun, atau kata benda yang perubahannya tidak teratur. Misalnya child bisa berubah menjadi children. Nah, itu pengulangan, Ustaz. Pengulangannya seperti itu. Ada juga yang hanya ditambah s, seperti misalnya book menjadi books. Nah, itu untuk penekanan dari benda itu menyatakan lebih dari satu. Saya kira hanya itu, Ustaz. Oke, jadi nggak ada berarti ya? Yang diulang-ulang nggak ada. Nah, tidak ada. Disinilah perbedaan gramatikal Al-Quran dengan gramatikal bahasa yang ada di muka bumi. Jadi kalau di sini, kalau saya coba dengan saya ke anak saya, bapak, ini bapak. Ini artinya ini bapak lu loh gitu. Jadi aku mengatakan mereka mestinya terjemahkannya mereka betul-betul sangat beruntung. Jadi kalau bahasa Inggrisnya nggak tahu ya, very very successful. Nah, jadi kalau bahasa Madura tuh luar biasa. Kalau kita kan pernah dengar itu luar, saking luar biasanya kan panjang u-nya, luar biasa. Nah, itu mengekspresikan keluar biasanya luar biasa. Ini ekspresi daripada orang yang betul-betul beruntung. Jadi kalau saya ketemu kata-kata seperti ini, dan ini banyak di Al-Quran nanti, inna, nahnu, nazzalna, kami menurunkan. Nah, bagaimana saya menerjemahkan? Sedikit tambahan, Ustaz. Kalau di dalam bahasa Indonesia, biasanya kalau disebutkan luar biasa, misalnya, itu pun kan hanya di dalam ucapan, Ustaz. Kalau dalam penulisan tidak ada gramatikal. Bahasa gaul. Ya, seperti very very good. Itu juga tidak pernah kita temukan di dalam penulisan secara benar, Tat. Itu mungkin hanya di dalam ungkapan atau ucapan saja. Tapi ini kan dalam bahasa Al-Quran kan memang tertulis di situ, Tat. Iya. Nah, itulah yang itu yang bisa komentari. Lanjut, Tat. Oke, jadi Bapak-bapak dan para netizen sekalian, itulah bahasa Al-Quran ya, yang tidak dipunya oleh bahasa lain. Memang saya bilang dari pertama, gramatikal Al-Quran itu tidak sama dengan gramatikal bahasa apapun yang ada di muka bumi. Kalau saya bandingkan, gramatikal Al-Quran itu bagaikan permata di atas tumpukan pasir. Saya mengatakan bahasa yang lain itu pasir, sementara Al-Quran itu adalah permata. Jadi beda sendiri. Kenapa kok berbeda? Ya itu karena bahasa ini dari langit, Pak. Kemarin sudah kita bahas bagaimana pelaku, bagaimana akar kata, bagaimana pola, bagaimana apanya. Itu tidak ada yang sama dengan bahasa manapun. Belum lagi gramatikal seperti ini, mendulang-ulang. Kalau saya mengatakan, saya duduk, biasa. Tapi kalau saya, anak jelas tuh, saya betul-betul duduk. Berarti punya konsekuensi. Jadi ini punya konsekuensi hukum. Jadi orang yang di depan tadi betul-betul beruntung. Gitu ya Pak ya? Orang yang, Ustaz, ya. Orang yang beriman itu mereka benar-benar mereka yang beruntung gitu. Ya. Mungkin begitu kali ya Ustaz ya. Penekanannya. Benar-benar mereka orang yang beriman yang di ayat sebelumnya, ya, mereka itu benar-benar mereka itu yang beruntung gitu. Oh, bisa. Nah, tapi itu jelas dia penekanan. Iya, betul-betul penekanan. Itu sekali lagi ini gramatikalnya yang tidak punya bahasa apapun. Yang apa ya, yang di saya coba cari ke Brazil kagak ada nih. Nggak tahu Bang Eda jadi di Sunda nanti apa cari di Semarang nggak tahu tuh. Nggak tahu ada nanti. Kalau di Padang nggak ada, di Padang nggak ada. Nggak tahu Bang Nesiton nanti carinya dari Padang Silempun ada nggak kayak gitu kan. Jadi memang nggak ada bahasa seperti ini. Nah itulah saya bilang tadi bahasa Quran itu berbeda dari yang lain. Nah kadang-kadang di situ saya melihat perbedaan itu belum saya memahami artinya. Kadang air mata itu udah jatuh duluan Pak, karena memang beda sendiri bahasanya itu. Kalau bukan dari langit, dari mana bahasa ini? Apa Muhammad bisa menciptakan seperti itu bahasa? Nggak ada bahasa dunia yang mengatakan sampai 3 kali diulang. Itu pengulangan itu penekanan. Nah, di sini betul-betul orangnya beruntung. Nah, kalau kita baca terjemahannya kita nggak mendapatkan feel itu. Tadi kan baca mereka beruntung. Seperti seolah-olah beruntung itu biasa. Padahal apresiasi di sini 3 kali loh disebut. Sama juga kalau kita nyebut teman di ruang sidang 3 kali disebut kan berarti orang penting itu.
disebut nama dia 3 kali di satu tempat, bisa kita pidato 3 kali disebut namanya. Itu berarti kan betul-betul beruntung, betul-betul dekat kita dengan orang itu. Nah, di sini Allah katakan 3 kali loh. Gitu ya Pak Eman. Ya, ya. Mungkin saya sapa Bang Andarama Nasution. Kira-kira ada yang terasa sama Bang Andarama mendengar uraian ini atau ada yang mau ditanyakan? Silakan Bang Andarama. Ini di kata muflihun itu ya Ustadz ya, Ya, kan untuk arti di bahasa Indonesianya itu untuk orang-orang yang beruntung ya kan. ya, Cuman kata sukses juga merupakan padanan beruntung di bahasa Indonesia ya. ya, Apa kata sukses itu diambil dari intinya serapan dari bahasa Inggris ya. ya. Jadi mana yang lebih ini, yang lebih artinya tuh yang lebih Lebih tepat. bagus untuk Oke. yang lebih tepat untuk kata muflihun Oke. itu. Kalau saya mengatakan dari terima muflihun satu pun nggak ada yang tepat. Baik sukses, beruntung, belum tepat, belum pas. Apa yang belum pas? Kata-kata muflihun ini itu orang, itulah gramatikal Indonesia nggak ada. Saya contohkan nggak Abang nih? Abang bisa jawab nanti saya. Kalau menonton, pekerjaannya menonton, orangnya disebut apa Bang? Orang yang menonton, subjeknya itu apa? Penonton. Penonton. Penonton, Oke. Membaca orangnya pembaca ya, pembaca, ya. Oke. Menulis orangnya Penulis. penulis. Oke. Pakat ya. Beruntung orangnya Orang yang beruntung. beruntung kan? Orang yang beruntung. Beruntung apa? Bang Eda tutup peci ya. Bahasa gue. Apa nih? Beruntung orangnya apa? Peruntungan. Nggak ada, Pak. Jadi nggak ada ya. kalau kata beruntung nggak ada. Sekarang palahannya orangnya, gramatikalnya ini orangnya. Nah, jadi palaha tadi, kalau saya lebih cocok gini Pak. Palaha itu bertani. Aflaha itu mungkin lanjutan dari berarti panen. Panen. Nah, orang yang panen apa namanya Pak? Orang yang panen apa namanya? Orang yang panen ya. Jadi menonton, penonton, membaca, pembaca, panen, pepanen. Pemanen. Pemanen kerja manennya orangnya loh. Pepanen. Pemanen itu orang yang mengambil hasil. Pemanen. Jadi definisi Ustadz. Jadinya definisi yang keluar. Nggak bisa satu kata. Enggak, makanya nggak bisa satu kata. Jadi untuk kata falaha, muflihun ini terjemahannya hanya mendekati. Jadi ini orang yang menerima pahalanya dari Allah. Dia menerima panen pahala. Jadi muflihun itu lebih cocok namanya panen pahala. Jadi mereka lah orang-orang yang panen pahala. Nah, panen pahala ini cocoknya katanya apa? Beruntung atau sukses atau apa? Sukses di dunia belum tentu dia menerima pahala. Beruntung, oh saya beruntung dapat ini. Belum tentu juga menerima pahala. Jadi yang bisa cocok apa nih? Dia panen pahala. Mikir, Pak. Mudah-mudahan 2 hari menjelang kiamat nggak dapat jawabannya. Jadi lebih tepat apa? Yang lebih tepat kata-kata muflihun. Karena Bang Andraman nanya tadi. Orang yang apa mungkin sukses lebih tepat ya, karena orang sukses anak saya sekolah SD lulus, dia kalau SMP nilai tinggi, senang sukses nah ya sukses dia. Apa sukses ini sama dengan sukses dia dunia akhirat gitu. Nah itu lagi. Pakai definisi jadinya seperti Pak Iman bilang. Nggak satu kata. Nggak bisa satu kata. Sementara terjemahannya gramatikal akuratnya satu kata, al-muflihun. Maka untuk satu kalimat dalam Al-Quran nanti kita butuh kadang-kadang satu kalimat, kadang-kadang kita butuh satu alinea, satu alinea pakai pula footnote lagi. Nah, jadi memang bahasa Indonesia tidak bisa menampung semuanya. Kemarin kita juga ada bahas razaka, nggak juga ada penampungnya. Jadi saya mengatakan bahwa terjemahan kita ya nggak salah Pak ya, cuman itulah bahasa kita yang nggak bisa kejangkau 100% untuk menerjemahkan.
apa pesan asli dari Al-Quran itu. Saya menerjemahkan ini kadang-kadang saya cari bahasa Indonesia-nya, lalu saya tambahkan di hati saya. Kadang-kadang ditambah dengan air mata, kadang-kadang tambah dengan kesedihan. Tambahnya itu Pak, karena nggak cukup bahasa Indonesia itu menampungnya. Jadi misalnya saya mendekati kata Al-Mufid itu, ketemu saya maksimumnya 80%. Maka 20% lagi saya tambah dengan air mata Pak. Itu biasa gitu Pak. Jadi tambahnya itu ada pakai cara lain kita. Tambah dengan sujud, tambah dengan yang amal-amal lain. Gitu Pak. Dia Bang Anda. Silakan ada yang lain Bang Haidar mungkin nanya juga deh kayaknya dari tadi saya lihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Pertama saya ingin bertanya berkaitan dengan kata Allah. Kenapa kata Allah? Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya. Allah di sana kenapa sih tidak menggunakan kata pauko? Perbedaannya apa? Apa? Pauko sama-sama Pauko. artinya di atas. Ya. Ya, pauko. Oke, yang kedua berkaitan dengan kata palah atau muflihun, palaha. Apa bedanya apabila kalimat palaha menggunakan tasjid di lam, artinya ya, nah, palah dengan palah yang tidak menggunakan tasjid, sehingga nanti takut-takut ada yang salah menerjemahkan hayya alal palah, wahai para petani gitu kan. Jangan sampai seperti begitu. Maksud saya seperti itu Ustadz. Ya. Dipersilakan Ustadz. Oke, wah, ini pertanyaan Bang Haidar ini mantap juga nih. Mantap. Jadi kalau sudah pakai tasdik dia beda pola. Jadi kita mengenal pola, ada pola namanya pola kelihatan ya, pola fa'ala. Nah, ada pola fa'ala namanya. Pola fa'ala di huruf tengahnya. Ada pola af'ala. Nah, biasanya pola ini yang duanya hampir mirip artinya ya. Sama-sama menekan, tapi pada kasusnya bisa beda. Tapi tetap kita berpedoman kepada apa? Pada kamus. Nah, jelas kalau dari sini ke sini sudah beda artinya. Beda. Kalaupun sama, kualitasnya berbeda. Kalau misalnya di sini artinya katanya misalnya menipu, ada khada'a misalnya. Nanti perubahan pola, kalau ada dua kemungkinan. Satu, perubahan pola berubah makna. Yang kedua, sama arti tapi mutu pekerjaan berbeda, mutunya makin lama makin tinggi. Nah itu biasanya kedua pertama. Jadi memang harus kita membaca itu harus hati-hati. Yang pakai tasdik tidak pakai tasdik harus jelas. Sadaqallahul azim, sadaqah beda lagi. Nah jadi beda ya. Tasdik tidak tadi pasti beda. Nah itu satu. Kemudian kata Allah ini kenapa enggak fauqa? Biasanya fauqa itu tempat kan. Tempat yang fauqa dari atas ke bawah atau dari satu tempat ke tempat lain. Itu ada contoh ayat ya berapa nanti itu tempat ya. Kalau ini latar sautukum pauko sautin nabihi ya. Nah, ini ada di biasanya ya, walaupun nanti ada perbedaan juga. Di sini ada ya fauqatur misalnya ya berapa ya. Nah, wa yaqasna misaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Nah, ada objek di situ bukit Mufina. Nah, ada biasa tempat. Tapi kalau Anda ini atas itu adalah benda abstrak, udara itu abstrak gitu. Nah, kalau fauqa itu konkret biasanya ya. Mungkin itu bisa kita definisikan satu konkret, satu abstrak. Nah, kedua tadi memang pasti beda Pak ya, pasti beda. Kalau fa'ala, kalau falaha sebaca tambah dikit ya. Kalau falaha di sini saya kamus kita tidak bisa jawab sendiri. Falaha, coba kita lihat. Falaha ya. Falaha yang pakai tasdik ya. Kita coba cari peladang atau petani. Ya, petani. Tapi falahanya sebentar. Saya mencari falaha, aflaha, falaha. Nah, di sini belum ketemu falahanya itu. Di bawah palaha itu kan ada falaha. Mana? Di bawahnya Ustaz. Yang artinya petani atau peladang. Enggak ada. Fal, lamnya tasdid. Mana? Ada. 5 apa saya cetak sini? 323 Ustaz ya. Iya. Falaha ya. Di bawah terus ada 8 baris di bawah. Oh, falaha ya, peladang petani ya. Iya. Falah, itu falaha. Ya. Falaha bukan falaha, falaha ada alifnya. Kalau yang falaha
Falaha. Saya lihat di kamus di satu lagi Munawir. Yang ada kali Pak ya. Sebentar saya cari dulu. Falaha. Falaha ya betul ya. Falaha apa? Saya makanya bagus itu. Kita lihat dulu. Tidak polanya ya. Jelas dia beda. Mungkin yang Oke. dianggap Pak Ustadz Haidar tadi Falaha itu kali ya, ya Pak. Ayo falah tidak. Falah banyak hanya Pak. Ya kalau yang dicari Falaha nggak ada. Nggak ada Pak. Falaha nggak ada. ada kan, jadi Falaha. Falah itu falah kan yang dimaksud padanya ayat falah, marilah Iya. cari kemenangan. Petani, Ya. Bukan petani itu. Iya. Kalau petani itu falihun. Kalau petani itu Ya. falih. Nah, Ini seperti falih. tadi palihun ya. Palahun. Beda. Falah. Falihun. Ya, ya berkaitan tadi mencontohkan pada palihun itu pemanen, petani yang panen. Ini katanya aflaha. Kalau ini aflaha ini. Ya, aplaha yuflihu. Aflaha. Aflaha. Jadi kalau saya menerjemahkan aflaha ini tindakannya dari petani ya panen. Ya, Jadi diterimakanlah beruntung. Panen pahala. Panen Iya. pahala, panen apa? Nggak berhenti-berhenti. Nah, kalau Mengalir panen pahala terus. itu mengalir Mengalir terus. terus. Ya. Nah, itu apa namanya tuh? Kan kita hanya beruntung katanya kan, successful nggak cukup sebenarnya. Jadi untuk maflihun itu nggak cukup itu. ya, ya. Harus definisi Ya. Ustadz. Nanti kalau kedengaran sama orang seberang sana, nanti palah itu petani. Hayalah palah, jangan-jangan yang disuruh Iya. para petani saja. Ya, enggak. Nah, Ya lalu Oke. falah. Ya. masih ada pertanyaan? Cukup Ustaz rupanya. Kayaknya Oke. udah mendekatin juga waktu asar ya Ustadz. Ya. Oke. Ya. Kalau falah tadi Bang pakai alif ya. Di palah itu ada alif. Ya, palahun. Falah. Palahun itu pakai alif. Falah. Ini ada falah. Ya. Nah, Ini ada alifnya. yang petani tadi. Ya, artinya Petani, kalau petani, falihun orang. Palahun. pun. Palahun. Ya, ya. Falihun kalau petaninya. Ya. Oke, Ya. oke Bang Haidar, saya cukup ayat ini. Mungkin sebelum saya tutup, saya tanya Pak Joko, ada tambahan Pak Joko? Cukup, Ustaz, cukup. Oke. Cukup. Sudah, Ustaz, cukup. Bang Andra, masih ada pertanyaan? Oke, cukup. Oke. Kalau gitu, Bang Haidar, saya kembalikan Bang Haidar. Mudah-mudahan netizen kita di luar sana tercerahkan. Dan kalau ada yang bertanya, silakan datang ke PI dan informasi selanjutnya kami berikan di situ. Dan insya Allah tanggal 1 November 2021 kami akan membuka kelas baru. Bagi bapak-bapak, teman-teman yang sudah tidak sabar untuk memahami gramatikal Quran, silakan mendaftar kepada kami di PI. Ataupun nanti di Pak Herman. Mungkin Pak Herman bisa membacakan nomor HP Pak Herman supaya mereka Boleh Pak Ustadz Haidar? Monggo. Oh ya, 0812 1293 9593. Ulang Pak Herman. 0812 0812 1293 ya. 9593. Oke. Direkam. Oke, saya kembalikan ke Pak Haidar. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ustadz Rizal Al-Hasani, Ustadz Herman, Ustadz Joko, juga terima kasih Ahina, Andarama ya, susah dibacanya. Anasution aja lah biar ini, marganya saja saya baca ini. Yang ya, kasih Pak Nasution yang ada di Palembang telah bergabung. Sekali lagi terima kasih. Oh iya di Pekanbaru, Pak. Pekanbaru ya. Gara-gara Riau, ya. kondangan kayaknya ini. Iya ya, terima kasih yang ada di Pekanbaru Riau. Semoga apa yang disajikan hari ini oleh Al Ustadz Rizal Al Hasani menjadi bahan pengajaran ibroh bagi kita, pembelajaran dalam rangka kita berzikir dengan Al-Quran. Tentunya harus berzikir dengan benar di dalam menerjemahkannya sehingga kita tidak melenceng dari akidah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya.
Syukron lakum Ustadz. Sama-sama. Semoga ini menjadi amal ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah. Amin. Di yaumul akhir nanti kita petik insya Allah. Amin. Karena kita telah mengajarkan Al-Quran dengan benar, mengajarkan Al-Quran dalam hati masyarakat dengan baik dan lurus, karena kita memahaminya secara gramatikal yang memang seperti tadi, bahwa Al-Quran itu gaya bahasanya is very very good, walaupun tidak ada menurut Pak Joko Surat dalam bahasa Inggris. Kalau di dalam pantun mungkin, atau di dalam puisi mungkin ada kata-kata yang diulang-ulang, atau pernah kita dengar pidatonya orang Indonesia, jikalau bangsa ini, jikalau bangsa ini, jikalau bangsa ini, seperti begitu. Itu pernah dikatakan oleh orang orator yang biasa digunakan oleh orator untuk berpidato, untuk menegaskan bahwa memang hal itu penting bagi bangsa ini, gitu. Terima kasih Ustadz, syukron lakum sekali lagi. Semoga apa yang disajikan malam ini, sore ini menjadi bahan perenungan bagi kita, bahan belajar bagi kita, dan siapapun yang ingin lebih memperdalam, sebagaimana disampaikan oleh Al Ustadz tadi, bahwa silahkan bergabung di roomnya beliau. Tadi sudah disampaikan nomor telepon milik Bapak Erman, karena Bapak Erman ini adalah manajernya. Juga bisa menghubungi ISDN Media, ISDN Studio, sebagaimana tercantum dalam deskripsi yang dimiliki di channel kami. Juga bisa melalui person di ISDN, karena kita punya hubungan langsung dengan Al Ustadz Rizal Al Hasani dan Pak Erman. Mari kita akhiri semua ini dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.